Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Dalam definisi lain, Microsoft Word adalah software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file, ataupun hard copy atau hasil print. Manfaat Microsoft Word: memudahkan pengguna untuk mengelola data kata, dapat meminimalisir kesalahan penulisan, penggunaan lebih fleksibel, memiliki panel navigasi yang mudah digunakan. Beberapa fungsi lain dari Microsoft Word: membuat surat menyurat, membuat dokumen dengan berbagai variasi, menambahkan gambar pada dokumen, membuat tabel. Menu dan ikon pada Microsoft Word. Quick Access Toolbar posisinya berada di pojok kiri atas dan terdiri dari 5 ikon, yaitu logo, Word, Tab, Undo, Redo, dan Customizer Quick Access Toolbar. Title bar terletak di tengah layar. Fungsinya adalah untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Untuk dokumen yang belum tersimpan, secara default di title bar akan menampilkan nama dokumen. Windows Menu berada di pojok kanan atas dan berguna untuk menyembunyikan, memperbesar atau memperkecil dan menutup aplikasi Microsoft Word. Tab menu merupakan kumpulan tab yang terdiri dari 7 menu default, yakni File, Home, Insert, Layout, Referensi, My Links, Review, dan View. Ketika pengguna membuat tabel akan tampil 2 menu lagi, yaitu Desiga dan Layout. Ribbon Tool adalah isi dari menu-menu di atas. Ribbon Tool juga biasa disebut dengan submenu. Ruler berguna untuk menyelaraskan teks grafis, tabel, atau unsur-unsur lainnya dalam dokumen yang pengguna buat. Lembar kerja berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan dan perintah yang pengguna kehendaki. Scrollbar berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Letaknya berada di bagian kiri. Page status berada di pojok kiri bawah. Fungsinya adalah untuk menginformasikan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang digunakan. Menu yang terletak paling di sebelah layar ini mempunyai 12 sub menu, yaitu Save untuk menyimpan dokumen Microsoft Word, Save As. Untuk menu ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan Save, akan tetapi menu ini memiliki fungsi yang lebih spesifik seperti memilih lokasi penyimpanan dan merubah jenis file. Open membuka file yang ada di perangkat kamu. Close menutup dokumen yang sedang dibuka. Info berisi informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Recent munculkan daftar dokumen yang sebelumnya pernah kamu buka. New membuka atau membuat lembaran kerja baru. Print mencetak atau mengeprint dokumen. Save and Send digunakan untuk menyimpan dokumen dan kemudian mengirimkannya ke blog. Help menu bantuan apabila kamu mengalami kendala saat menggunakan Microsoft Word. Options berisi berbagai menu untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen atau lembar kerja. Microsoft Excel atau Microsoft Official Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Menjadi Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel: melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, investasi, dan lain-lain, melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan lain-lain. Bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan,
mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta berbagai macam variasinya. Pengelolaan data. Pemanfaatan Excel untuk pengelolaan data yaitu pengelolaan database statik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data, dan lain sebagainya. Pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa, dan lain sebagainya. Operasi tabel dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1,084,576 dan jumlah kolom 16,384, maka Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Menu dan fungsi pada Microsoft Excel. Title bar merupakan menu yang menampilkan informasi berupa identitas program serta berkas aktif yang sedang dibuka. Tab menu merupakan deretan menu yang terletak pada bagian atas yang berisi instruksi yang dapat digunakan. Toolbar atau ribbon menampilkan beragam ikon yang telah dipilih oleh pabrik atau pengguna untuk memudahkan eksekusi perintah. Formula bar merupakan sebuah kotak yang dapat digunakan untuk memasukkan rumus yang ingin digunakan. Kolumen merupakan kumpulan sel yang disusun secara vertikal. Zoom dan layout berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengakses zoom, yaitu memperbesar tampilan ukuran kertas dan mempermudah dalam bekerja. Worksheet tab merupakan informasi yang menunjukkan lembar kerja yang digunakan baik aktif maupun tidak. Line name baris ini berkaitan dengan nama kolom yang nantinya akan digunakan untuk menamai posisi kursor aktif yang muncul pada name box. Microsoft PowerPoint adalah proses yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susiliana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Fungsi Microsoft PowerPoint memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide, membuat penyajian materi lebih berkesan apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Tombol Office. Tombol Office adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen, contohnya membuat, membuka, menyimpan, menyetak, dan lain-lain. Quick Access Toolbar adalah ikon-ikon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Defaultnya ikon-ikon ini ada 3 ikon: Save, Undo, Report. Tab menu adalah berisi menu-menu yang menunjukkan perintah-perintah untuk mengelola sebuah dokumen. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Ribbon adalah menu yang terletak dari perintah-perintah menu utama program. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen, contohnya tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Notepad adalah menu yang dipakai sebagai penampilan catatan slide. Slide area adalah menu yang dipakai sebagai penampilan slide dari dokumen. Tombol view adalah menu yang dipakai sebagai pengatur tampilan slide. Zoom control adalah menu yang dipakai untuk mengatur ukuran slide, zoom in memperbesar, dan zoom out memperkecil. Kelebihan Microsoft PowerPoint. Pengguna mudah membuat presentasi slide. PowerPoint memiliki beragam tools pembantu, template bervariasi, file bisa diekspor ke PDF. PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi, memiliki fitur layanan awan, fitur proteksinya sangat bisa diandalkan. Kekurangan Microsoft PowerPoint: tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain khusus Windows. Harga lisensinya mahal, program berat. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email, jejaring sosial, serta browsing. Interconnection networking atau yang sering biasa disebut dengan internet adalah suatu jaringan yang terhubung menggunakan start sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. Fungsi dan tujuan internet memudahkan untuk mengakses informasi, memudahkan komunikasi, memudahkan dalam bekerja. Manfaat internet:
Internet untuk bisnis. Dengan menggunakan proses online, pembelian dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Manfaat internet untuk sarana hiburan yaitu dengan mencari informasi secara cepat. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan formal digital melalui jalur jaringan komputer dan internet, di mana pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop dan gadget lainnya, seperti smartphone dan tablet yang terhubung dengan internet. Fungsi dan manfaat email: mengirim dan menerima pesan, mengirim dan menerima file sebagai identitas diri di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Email untuk mendaftar di berbagai situs, email untuk media pemasaran. Jenis-jenis email. Pop mail adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari SP Internet Service Provider yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyediaan layanan email tersebut. Forward email adalah jenis layanan email yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya forward mail hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email. Browsing. Secara umum, pengertian browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Jadi kita juga menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Untuk melakukan penjelajahan pencarian informasi ini diperlukan suatu aplikasi khusus yang bernama browser atau alat penjelajah. Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Adapun beberapa jenis browser, diantaranya Firefox adalah penjelajah web antar platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Google Chrome adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Internet Explorer adalah sebuah browser web proprietary yang gratis dari Microsoft. Opera adalah penjelajah web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti penjelajah web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Safari adalah sebuah penjelajah web buatan Apple Inc. Maxstone adalah browser yang menggunakan engine milik IE, terdiri dari 100% kompatibel dengan IE ditambahkan dengan berbagai fitur yang tidak dimiliki oleh IE. Vlog adalah sebuah penjelajah web yang berspesialisasi pada penyediaan fitur jaringan sosial dan fitur web 2.0. Avant browser adalah browser yang cepat, stabil, user-friendly, dan merupakan multi-window browser. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Definisi informasi dalam bisnis adalah data kenyataan yang mengembangkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data dapat juga merupakan referensi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, pelanggan, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Meningkatkan akurasi data. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Melalui sistem data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi
lain yang membutuhkan pertukaran informasi yang tepat antara departemen mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat, dapat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis Anda di masa mendatang. Menekankan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Itulah hasil review materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.